Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Ya, selamat pagi, selamat tersenyum kembali. Kali ini kita bisa bertemu dengan Bu Tuti Ariyanti ya, dalam pembelajaran struktur dan kebahasaan cerita pendek ya. Baik, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang, ayo apa masih ingat nggak? Iya betul, yaitu pengertian cerita pendek beserta unsur intrinsik dan ekstrinsiknya suatu cerita pendek. Baik, betul, pintar sekali kamu Anissa. Baik, langsung saja kita mulai ya. Baik, sebelum kita masuk kepada topik tentang struktur dan kebahasaan cerita pendek, baik kalau begitu kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin ya. Oh belum ada. Oke, baiklah, Ibu pimpin aja berdoanya ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai ya. Baik, hari ini yang nggak masuk siapa ini? Oh iya ya, udah absen ya tadi ya, sudah absen secara apa, sudah Ibu kirimkan daftar, maksudnya absen secara manual tadi ya. Oke. Secara link tadi, linknya udah diklik ya, sudah ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Kita lihat dulu struktur dan bahasaan cerita pendek. Materi minggu lalu kita mempelajari cerpen, sudah. Unsur intrinsik ekstrinsiknya sudah. Apa yang dimaksud unsur intrinsik? Oke, unsur yang ada di dalam sebuah karya sastra. Ciri-cirinya ada apa? Oke, satpam. Apa itu? Setting, alur, tema. Apa lagi? Majas, penokohan, amanah atau amanat, sudut pandang. Oke, beli offline dulu ya. Oke, buat kalian hebat, luar biasa. Baik, langsung kita mulai dulu ya. Ibu membahas tentang struktur dan kebahasaan cerita pendek ya. Oke, struktur cerita, coba kita lihat ya. Struktur dan kebahasaan cerita pendek ya. Oke, sebelum Ibu melanjutkan dulu, ada yang tahu nggak struktur dan kebahasaan cerita pendek? Silahkan tunjuk jari. Oh, Raffi, silakan Raffi. Iya, bagus. Kemudian siapa lagi? Oke Dea, silakan Dea. Oke, baiklah, bagus semuanya, bagus ya, hebat. Baik, kita buka, kita urutkan dulu ya. Yang namanya struktur itu artinya harus urut ya, tidak boleh harus terkecer, nggak boleh, itu harus urut ya struktur itu. Kita lihat dulu satu persatu. Struktur cerita pendek yang pertama ada abstrak, yang kedua ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi, dan juga ada koda ya. Kita lihat dulu, apa itu abstrak, apa itu orientasi, apa itu komplikasi, apa itu resolusi, dan apa itu koda. Baik, di dalam struktur apakah boleh Ibu hanya menampilkan 3 saja, misalnya orientasi, komplikasi, resolusi? Kira-kira boleh tidak? Kenapa nggak boleh? Oke, ada yang mau berpendapat lain lagi? Boleh atau tidak? Oh ya boleh. Kenapa? Alasannya kenapa? Oke, oke, Ibu jelaskan satu persatu dulu ya. Baik, yang namanya struktur itu memang harus lengkap ya. Tetapi di sini nanti di dalam sebuah hal ini nanti ya, ada abstrak, ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi, ada koda. Ini nanti tidak harus ada ya. Dalam artian ini boleh ada, boleh tidak ya. Yang bagian yang mana nanti yang boleh ada, boleh tidak? Coba kita buka dulu abstrak. Abstrak adalah suatu rangkaian seluruh isi peristiwa. Di sini abstrak ini bersifat opsional, jadi boleh ada atau boleh tidak ya. Yang namanya abstrak ini biasanya letaknya paling atas sendiri.
isinya adalah mewakili dari keseluruhan inti dari sebuah cerita. Itu abstrak. Selanjutnya yang kedua, ada orientasi. Orientasi adalah menciptakan gambaran visual latar, atmosfer atau suasana perasaan tokoh, waktu kisah, pengenalan karakter dan arah menuju komplikasi. Nah, orientasi biasanya letaknya berada di awal juga. Loh, kok sama-sama di awal, Bu? Kok tadi abstrak ada di awal, orientasi ada di awal? Loh, pertanyaan saya, kalau orientasinya sama abstrak itu berada di awal, memangnya kenapa, Nak? Tadi kan Ibu mengatakan kalau yang namanya abstrak itu bebas, boleh ada, boleh tidak, ya. Orientasi itu dengan memiliki ciri pengenalan latar, ya. Ada tempat, waktu, suasana, ada sifat, ada karakter orang, kemudian ada ciri-ciri orang, ciri-ciri lokasi atau tempat dan sebagainya. Itu nanti dimasukkan ke dalam orientasi, itu cirinya, ya. Oke, selanjutnya ada yang namanya komplikasi. Komplikasi adalah suatu cerita bergerak seputar konflik. Isinya itu tentang konflik, ya, yang mempengaruhi tentang latar waktu, karakter, tokoh utama yang mengarah ke solusi. Jadi komplikasi itu mulainya dari awal masalah sampai akhir masalah, gitu ya. Dari masalah baru muncul, awalnya muncul belum panas, kemudian semakin kesini semakin panas. Nah, itu yang namanya komplikasi. Nah, itu nanti setelah puncak pasti akan menurun lagi, yaitu namanya resolusi. Resolusi merupakan solusi atau jalan keluar suatu masalah. Jadi intinya itu tadi, ya, struktur cerita pendek, ya. Kemudian masih ada satu lagi, ya, bersifat koda. Koda itu artinya penutup. Isinya tentang amanah yang berupa nilai atau pelajaran dalam kita mempelajari teks cerpen tersebut. Begitu, ya. Baik, untuk koda anak-anak, ya. Untuk koda ini bersifat opsional lagi. Tadi Ibu mengatakan ini sebagai amanah. Sebenarnya kenapa itu koda itu termasuk opsional? Karena setelah kita membaca dari awal sampai akhir, dari orientasi sampai resolusi, sebenarnya kita sudah mengetahui apa isinya, apa amanahnya, gitu, ya. Jadi intinya koda itu bebas, boleh ada, boleh tidak, ya. Lanjut sekarang kita ke kebahasaan teks cerpen yang terdiri dari kosakata, gaya bahasa, kalimat deskriptif, dan kata tidak baku. Oke, kita lihat dulu, ya. Kita lihat ke kosakata. Kosakata satu persatu kita buka lagi. Pemilihan diksi yang benar dan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Jadi gini, sebenarnya kalau di dalam sebuah cerpen itu memiliki penggunaan bahasa diksi yang benar dan sesuai dengan itu artinya bahasanya itu mudah dipahami, iya. Kemudian bahasanya itu sesuai dengan bahasa Indonesia, boleh dicampur, boleh, itu nanti masuknya ke lain lagi, ya. Jadi intinya pemilihan diksi yang benar itu nyambung, gitu loh, ya, antara kalimat satu dengan kalimat lain itu nyambung, gitu. Selanjutnya ada lagi yang namanya gaya bahasa. Gaya bahasa sama juga penggunaan majas di dalam cerpen. Di sini ini kita kenal majas itu banyak sekali, ya. Ada majas personifikasi, metafora, metonomia, eufemisme, simile, terus kemudian majas ironi, sarkasme, banyak banget, ya. Tapi di dalam cerpen di sini hanya akan menggunakan beberapa majas, ya. Misalnya saja menggunakan majas simile, ya. Majas simile ini menggunakan ciri khasnya adalah menggunakan seperti ini. Selanjutnya ada kalimat deskriptif, menggambarkan suasana dalam cerita, ya, menggambarkan suasana dalam cerita. Kemudian ada lagi bahasa tidak baku, bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Di sini cerpen bebas bahasanya, ya. Kemudian udah selesai. Ada pertanyaan? Tidak. Baik, kalau tidak ada, silakan kalian buka tugas yang sudah Ibu kirimkan lewat link, ya. Kemudian anak-anak,